yang sering kita kaji, saya katakan. Nah, kita lihat tubuh kita ini. Tubuh kita ini hidup. Nah, bukti dia hidup, bisa berjalan, bisa berbuat. Ya. Tangan berbuat, kaki berjalan. Apakah yang berjalan itu kaki? Mungkin kalau kita melihat secara lahirnya, iya. Tapi ketika kita memandang mayat, ternyata kaki mayat juga masih ada. Kenapa kaki mayat tidak berjalan? Itu menunjukkan sebenarnya bukan kaki yang berjalan. Kalau kita katakan, apakah kita ini melihat dengan mata? Apakah mata kita ini melihat? Lahirnya iya. Mata kita ini melihat. Tapi begitu kita melihat mayat yang sudah mati, ternyata matanya masih ada, tapi sudah tidak melihat lagi. Jadi berarti apa? Tubuh kita ini sesungguhnya tidak ada kemampuan secara hakiki. Ya. Jadi yang punya kemampuan siapa? Ruh kita. Jadi ruh kita inilah sebenarnya yang punya kemampuan. Ya. Cuman dilaksanakan oleh tubuh. Jadi tubuh kita ini hanya pelaksana saja, tapi sebenarnya yang berbuat itu ruh kita. Ya. Itulah sebenarnya yang diri kita yang sesungguhnya. Diri kita yang sebenarnya ruh kita itulah. Kalau ini kan tubuh basyariah. Ibarat pakaian kita hidup di dunia ini saja. Nah, kalau tubuh kita nggak memakainya lagi, matilah dia. Jadi orang mati itu artinya ruh kita menanggalkan pakaiannya. Kata kita mati. Jadi yang mati tubuh. Sedangkan ruhnya dia tidak pernah mati. Ya, maka yang perlu kita selamatkan ya dua-duanya. Di dunia kita perlu selamatkan tubuh, dunia akhirat kita perlu selamatkan ruh. Ya, tapi kalau tubuhnya memang sudah nggak bisa diselamatkan lagi, misalnya apa? Umur sudah 90 tahun, tenaga sudah nggak kuat lagi, atau dia sudah stroke, ya dah. Bagaimana menyelamatkan tubuhnya? Ya. Dengan tidak mengabaikan tubuh, tetapi yang paling diutamakan ruhnya. Selamatkan ruhnya. Nah, jangan sampai kita habis waktu kita berotak-atik menyelamatkan tubuh yang notabene-nya memang nggak bisa diselamatkan. Sementara ruh kita abaikan, ya dah. Rugi kita dua-duanya. Dunia kita rugi, akhirat kita rugi. Di dunia menyelamatkan tubuh yang memang sudah waktunya nggak mungkin bisa diselamatkan karena memang usianya sudah tua atau karena penyakitnya yang sudah kronis. Ya, dengan tidak mengabaikan penyelamatan tubuh, jangan lupa selamatkan ruhnya. Itu yang dipentingkan. Nah, bagaimana menyelamatkan ruhnya? Ya, dengan banyak berzikir, dengan banyak kita ya berkecimpung dengan orang-orang yang senang ibadah, itu ya. Yang paling tidak seperti itu, sehingga ruh kita ini selalu berada dalam lingkungan orang yang dekat dengan Allah. Sebab ruh kita ini tidak ubahnya seperti angin lalu, saya bilang kemarin itu. Ya. Bagaimana angin lalu? Angin itu, ya kalau dia lewat meniupi bangkai, baunya busuk bagai bangkai. Padahal angin itu kan tidak ada bau. Tapi karena dia melewati bangkai, maka timbullah bau busuk. Kalau dia berhembus melewati minyak wangi, harum semerbak mewangi. Ya.